Halo semuanya anak-anak, kita bertemu lagi dalam video kali ini untuk persiapan ulangan mengenai lembaga-lembaga tinggi di pemerintahan Indonesia. Dalam pembelajaran mata pelajaran PPKN, kita akan membahas mengenai sistem politik yang ada di Indonesia. Oke, jika kalian lihat gambar berikut, di sini adalah suatu gambar yang memperlihatkan di mana ada suatu keterkaitan dalam sebuah sistem di antara banyak orang. Jika terjadi masalah pada satu roda, akan mempengaruhi kinerja orang yang lain. Begitu juga dalam tubuh kita. Bisa kita tarik contoh ke dalam fungsi tubuh kita seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan lain-lain. Jika ada masalah pada satu bagian organ, akan mempengaruhi kinerja tubuh kita secara keseluruhan. Nah, itu pun terjadi dalam sistem politik yang ada di Indonesia. Sebelum kita jauh melangkah ke pembahasan, Pak Heri akan menjelaskan materi pokok yang akan kita bahas sebagai bahan untuk ulangan nanti. Tujuan pembelajaran kita saat ini menjelaskan konsep suprastruktur politik. Dan kemudian yang kedua, menjelaskan tugas atau fungsi lembaga dalam suprastruktur politik. Tanpa berpanjang lebar, Pak Heri akan membahas satu persatu. Nah, sistem politik menurut Sri Sumantri adalah sistem yang merupakan lembaga dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur berarti ada struktur, ada suatu pelembagaan. Supra artinya lembaga yang tinggi, yang besar, supreme. Ya, kalau infrastruktur berarti struktur pendukung. Jadi ada struktur utama yang dikenal dengan suprastruktur politik dan ada struktur atau lembaga penunjang politik atau lebih dikenal dengan istilah infrastruktur politik. Kita lanjutkan. Lalu kemudian apa sih yang dimaksud dengan suprastruktur politik? Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik yang dibuat oleh negara yang bertujuan atau yang memiliki tujuan untuk melakukan tugas-tugas yang diemban oleh negara terhadap rakyatnya. Ya. Tugas fungsi negara, kalau kalian masih ingat, pada bab pertama ada mensejahterakan rakyat, menjaga keamanan, ketertiban, dan juga keadilan. Nah, disinilah peran negara melalui lembaga-lembaga politik yang dibuat agar terlaksananya tugas fungsi negara terhadap rakyat Indonesia. Next. Mengapa sistem politik atau sistem kekuasaan yang ada di Indonesia perlu berjalan dengan baik? Ya. Kita tarik ke masa lalu ketika Montesquieu mencetuskan Tres Politica, di mana menurut dia perlu adanya distribusi atau power sharing atau pembagian kekuasaan. Karena jika dipegang oleh satu orang, kecenderungannya akan terjadi penyelewengan kekuasaan atau abuse of power. Montesquieu
Fikih membagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau secara umum membuat aturan atau hukum. Kemudian kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana atau eksekutor undang-undang atau hukum. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang memiliki tugas menjaga dan menegakkan undang-undang. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kekuasaan legislatif terdiri dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi pengawasan terhadap policy atau kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif, dalam hal ini presiden dan menteri-menterinya. Kemudian DPR juga memiliki fungsi budgeting atau anggaran, di mana DPR bersama dengan pemerintah melakukan penyesuaian atau membuat anggaran belanja negara atau dikenal dengan APBN. Begitu juga DPR memiliki fungsi legislasi atau membuat undang-undang yang dilakukan dengan kerjasama bersama pemerintah atau eksekutif. Lembaga selanjutnya adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yaitu adalah anggota dewan yang merupakan perwakilan dari setiap daerah provinsi yang ada di Indonesia. Fungsi dari lembaga ini adalah memberikan masukan, advice, dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang telah dibuat, serta memberikan masukan mengenai undang-undang yang akan dibuat oleh DPR. Lembaga terakhir adalah MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki tugas mengangkat presiden dan wakil presiden dan memberhentikan presiden dan wakil presiden jika melakukan pelanggaran. Sebelum era reformasi, MPR memiliki tugas memilih presiden. Namun setelah masa reformasi, tugas tersebut sudah tidak dimiliki lagi karena rakyat Indonesia memilih langsung presidennya. Dan terakhir, wewenang MPR adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, MPR melalui sidang yang dilakukannya di Senayan bisa melakukan revisi terhadap Undang-Undang Dasar atau perbaikan dan penyesuaian terhadap kebutuhan negara Republik Indonesia. Indonesia pernah melakukan beberapa kali revisi atau amandemen pada tahun 1999 hingga 2000-an. Kekuasaan eksekutif, yaitu lembaga yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri terkait. Mereka memiliki fungsi menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, di mana presiden bersama
wakil presiden dan menteri-menterinya berkewajiban untuk menjalankan Undang-Undang Dasar yang bertujuan mensejahterakan rakyat Indonesia melalui program-program yang dilakukannya, melalui kebijakan atau policy yang dilakukan oleh Presiden kita saat ini, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Mereka adalah eksekutor atau pelaksana undang-undang saat ini. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif terdiri dari 3 lembaga. Yang pertama, Mahkamah Agung atau MA. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan yang terakhir, Komisi Yudisial atau KY. MA memiliki tugas melaksanakan peradilan umum pada tingkat tertinggi, yaitu tingkat kasasi dan juga peninjauan kembali. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki fungsi wewenang menyelesaikan masalah kewarganegaraan. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif. Mahkamah Konstitusi adalah yang kedua. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas melakukan peradilan atau uji materi terhadap undang-undang dan juga menyelesaikan permasalahan perselisihan pemilihan umum atau pemilu. Komisi Yudisial memiliki tugas wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim, apakah sesuai dengan kode etik menurut perundang-undangan. Selain itu, Komisi Yudisial memiliki tugas atau wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Berdasarkan bagan diagram berikut ini, dapat dilihat bahwa kekuasaan di Indonesia tidak dipegang mutlak satu lembaga, melainkan dipegang oleh 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana ketiga lembaga tersebut memiliki kedudukan yang sama. Yudikatif terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial yang bertugas melakukan penegakan hukum. Selanjutnya, eksekutif yang merupakan pelaksana hukum atau undang-undang yang merupakan lembaga yang dipimpin oleh Presiden bersama dengan Wakil Presiden dibantu oleh menteri-menterinya. Selanjutnya, yang ketiga, legislatif yang terdiri dari DPD dan DPR yang berada dalam naungan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang terakhir adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang merupakan lembaga audit negara yang memeriksa keuangan setiap lembaga tinggi negara, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. BPK merupakan lembaga yang mandiri atau independen. Tujuannya agar tidak ada intervensi dari lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.